Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Shalom sahabat kabar baik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Kabar Baik. Mendorong hidup lebih baik, semakin didorong semakin baik. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa. Saya mau menyapa semua sahabat-sahabat kabar baik saya yang luar biasa, yang setia mendengarkan program-program kabar baik, baik melalui live Facebook maupun di YouTube channel ini. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemarin tanggal 13 Mei 2021 baru saja kita merayakan 2 hari keagamaan yang sangat luar biasa sekaligus. Yang pertama adalah Hari Idul Fitri. Bagi saudara-saudara kita, sahabat kabar baik yang beragama Muslim, di kesempatan ini saya pun menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan selamat kembali fitrah bagi sahabat kabar baik yang beragama Muslim. Dan juga saya akan menyampaikan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi semua sahabat kabar baik yang beragama Nasrani. Puji Tuhan, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika waktu di mana Tuhan Yesus hendak naik ke surga dan para murid bersama Tuhan Yesus sendiri berkumpul di Bukit Zaitun, detik-detik terakhir di mana beliau akan terangkat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ada sebuah pesan yang istimewa yang beliau titipkan bagi kita semua. Titipan pesan merupakan pesan terakhir, adalah pesan yang penting dan harus diingat. Sama seperti keluarga kita yang sebelum meninggalkan pesan-pesan terakhir bagi kita, dan itu terus kita ingat, itu terus kita catat di hati kita, termatrai di hati kita sampai kapanpun, bahkan sampai kita tidak ada lagi di dunia ini, tetap itu ada di hati kita. Nah, ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus, yaitu bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, supaya engkau menjadi saksiku, saksi Tuhan Yesus Kristus, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini pesan yang luar biasa. Saya jadi berpikir, kenapa Tuhan tidak meninggalkan pesan bahwa jangan kamu takut, karena aku akan memberikan kamu semua orang-orang sukses di dunia ini, atau orang-orang yang pintar dan luar biasa. Tetapi toh kenapa harus kuasa yang diberikan kepada kita sebagai pesan terakhir, janji terakhir? Janji yang dia akan berikan adalah kuasa. Kenapa bukan harta? Kenapa bukan kekayaan? Kenapa bukan rekening yang menumpuk? Ya, nominal rekening maksudnya, yang begitu banyak di dalam setiap rekening ATM kita. Kenapa bukan itu? Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi dia berkata bahwa dia akan meninggalkan kuasa. Sahabat masih ingat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12 dikatakan bahwa peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Musuh kita, lawan kita ternyata bukan manusia, bukan orang, bukan darah dan daging, tetapi yang kita lawan adalah penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang ada di udara. Nah, roh jahat di udara ini mereka punya kuasa. Suwangi itu punya kuasa. Dia akan mengalahkan, menghancurkan kita kalau kita tidak punya kuasa apa-apa. Banyak sekali, ribuan kuasa-kuasa yang lain. Itulah sebabnya kita perlu diberikan kuasa, dan Tuhan tahu supaya kita tidak dibuli, tidak dikerjain, tidak dibuat habis-habisan sama kuasa jahat, maka kita perlu diperlengkapi dengan kuasa
kuasa yang dari Tuhan, kuasa yang dari surga langsung diberikan bagi sahabat dan saya. Bukan kuasanya seorang penguasa, seorang pemerintah, seorang negarawan, atau seorang rasul, nabi, tidak. Tetapi kuasa yang diberikan langsung dari surga bagi saya dan sahabat. Tujuannya untuk apa? Supaya dengan kuasa itu, mari kita bertahan dalam menghadapi peperangan melawan roh-roh jahat di udara. Gunakan perlengkapan senjata rohani itu, yaitu perisai, untuk kita bertahan. Ketika ada serangan, kita dapat menangkis, kita dapat bertahan, mengalahkan, menggagalkan setiap serangan itu. Lalu kemudian tidak hanya bertahan dengan kuasa yang diberikan kepada kita. Karena jika dalam sistem pertempuran peperangan, kalau sahabat hanya bertahan, sahabat tidak akan bisa mencapai kemenangan. Atau mungkin lama baru bisa mencapai kemenangan itu. Tidak tahu kapan. Itulah sebabnya kita tidak hanya bertahan, tetapi kita diberi, selain perisai, diberi pedang untuk kita kembali menyerang, supaya kita cepat merebut kemenangan itu, mendapatkan kemenangan itu. Nah, Tuhan memperlengkapi kita dengan kuasa, tujuannya adalah supaya kita bertahan dan kita menyerang, menghancurkan setiap musuh lawan kita. Sekali lagi ingat, musuh kita bukan manusia. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita untuk memusuhi sesama. Justru dia katakan bahwa kasihilah musuhmu. Bukan hanya dirimu sendiri, tetapi musuh pun dikasihi. Artinya bukan musuh yang kita musuhi, tetapi musuh yang orang memusuhi kita. Jadi kita jadi musuh orang, kita harus mengasihi mereka. Nah, seperti itu sahabat yang diberkati. Itulah sebabnya kuasa itu diberikan kepada kita untuk bertahan, mempertahankan iman kita, menjaga keutuhan iman rohani kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, dan supaya kita dapat menyerang, mengalahkan, menggagalkan, dan terus menghancurkan kekuatan musuh itu. Kemudian yang berikut dikatakan, kuasa itu diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini sebuah kebenaran yang luar biasa. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selain janji kuasa ini, dia katakan begini, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika tempat itu sudah selesai, maka aku akan kembali untuk menjemputmu masuk dalam kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga. Artinya, saat ini Tuhan sedang menyediakan, mengerjakan tempat kita. Jika tempat itu sudah selesai, Dia akan kembali. Nah, sebelum Dia kembali, tanggung jawab yang diberikan kepada kita adalah supaya kita menjadi saksi. Jika kita melakukan amanat ini, menjadi saksi, memberitakan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, menularkan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, maka kita berhak menempati rumah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Upah dari orang yang menjadi saksi Kristus adalah sorga, adalah rumah yang kekal itu. Itu adalah upah, dan itu perlu kita kejar, sahabat yang diberkati. Dengan teknologi yang ada, mari kita sebarkan kasih Tuhan, firman Tuhan, berita-berita kabar baik melalui jempol-jempol kita, melalui layanan paket kita, melalui teknologi handphone yang ada. Kita bisa menyampaikan kabar baik, membuat status-status yang membangkitkan iman orang, bukan status-status galau, bukan status-status yang sakit hati lalu kemudian menceritakan. Tidak, itu tidak membangun iman, dan itu bukan menjadi saksi. Nah, sahabat yang diberkati, menjadi saksi artinya menyampaikan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, supaya setiap orang itu dapat bertumbuh imannya. Bahwa iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana orang lain punya iman bisa bertumbuh kalau tidak ada orang yang menceritakan tentang kasih Tuhan? Sampaikanlah kasih itu sehingga orang lain dapat diberkati. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita ingat juga bahwa di dalam Wahyu pasal yang ke-12 itu dikatakan bahwa dengan darah anak domba Allah, oleh kesaksian kita dapat menghancurkan, mengalahkan setiap lawan kita atau musuh kita. Jadi dengan kuasa yang diberikan kepada kita untuk bersaksi, memenangkan orang lain datang kepada Tuhan, supaya mereka dan kita, saya dan sahabat, bersama-sama menempati rumah baru itu. Maka dengan kesaksian itu pula kita dapat mengalahkan segala tipu daya dari iblis oleh kesaksian kita. Bagaimana kita mau menang kalau tidak pernah bersaksi? Sahabat yang diberkati, itulah sebabnya melalui peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saya berharap sahabat tetap dikuatkan oleh Tuhan. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di surga adalah peristiwa yang langka dan tidak pernah terjadi sejak zaman Perjanjian Baru sampai saat ini. Di zaman Perjanjian Lama hanya sekali saja, yaitu Nabi Elia berangkat bersama-sama naik ke surga dengan kereta berapi. Nah, kereta berkuda berapi. Dan pada waktu itu tidak ada lagi peristiwa seperti itu. Seorang pemimpin agama, seorang nabi, seorang rasul yang hebat luar biasa pun tidak mengalami hal yang seperti ini. Itulah sebabnya kita harus bangga dengan Tuhan Yesus Kristus yang naik ke surga tidak menggunakan orderan Grab, tetapi justru dengan awan yang menjemputnya naik ke surga, dan hari ini Dia sedang menyediakan tempat itu bagi saya dan sahabat. Itulah sebabnya sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berdiam diri. Saksikan, jadilah saksi Kristus. Dimanapun sahabat berada, sampaikan tentang kasih Tuhan, sampaikan tentang firman Tuhan kepada saudara-saudara kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan memberkati. Shalom dan sampai jumpa pada program-program berikutnya. Haleluya. Amin.